Pasal 19. Tetaplah berada dalam kasih Allah. Apa artinya mengasihi Allah? Bagaimana kita dapat tetap berada dalam kasih Allah? Apa pahala bagi orang yang tetap berada dalam kasih Yehuwa? Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan. Di mana kita dapat menemukan perlindungan yang aman dewasa ini? Bayangkan diri Anda sedang berjalan ketika cuaca sangat buruk. Langit semakin gelap, petir mulai menyambar, guntur menggelegar, lalu turunlah hujan bagaikan dicurahkan dari langit. Setengah berlari, Anda mencari-cari penaungan. Tiba-tiba, di pinggir jalan, Anda melihat ada tempat bernaung yang kokoh, kering, dan tampak nyaman. Betapa berharganya tempat yang aman itu bagi Anda. Kita hidup pada masa yang penuh pergolakan. Keadaan dunia semakin buruk saja. Tetapi ada tempat bernaung yang aman yang dapat melindungi kita dari celaka yang permanen. Apakah itu? Perhatikan apa yang Alkitab ajarkan. Aku akan berkata kepada Yehuwa, Engkaulah perlindunganku dan bentengku, Allahku, yang kepadanya aku percaya. Mazmur 91 ayat 2. Paragraf 3. Pertanyaan. Bagaimana kita dapat menjadikan Yehuwa perlindungan kita? Bayangkan, Yehuwa, Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta, dapat menjadi tempat bernaung kita yang aman. Ia dapat melindungi kita, sebab Ia jauh lebih kuat daripada siapapun atau apapun yang bisa mencelakakan kita. Bahkan jika kita dicelakai, Yehuwa dapat menyingkirkan semua akibat buruknya. Bagaimana kita dapat menjadikan Yehuwa perlindungan kita? Kita harus percaya kepadanya. Selanjutnya, firman Allah mendesak kita, tetaplah berada dalam kasih Allah. Yudas 21. Ya, kita perlu tetap berada dalam kasih Allah, mempertahankan ikatan yang penuh kasih dengan Bapa Surgawi kita. Maka, kita dapat yakin bahwa Dialah perlindungan kita. Namun, bagaimana kita dapat menjalin ikatan seperti itu? Perhatikan dan sambutlah kasih Allah. Paragraf 4 dan 5. Pertanyaan. Dengan cara apa saja Yehuwa menyatakan kasih kepada kita? Untuk tetap berada dalam kasih Allah, kita perlu tahu bagaimana Yehuwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Renungkan beberapa ajaran Alkitab yang telah Anda pelajari dengan bantuan buku ini. Sebagai pencipta, Yehuwa memberi kita bumi ini sebagai tempat tinggal yang menyenangkan. Ia memenuhinya dengan berlimpah makanan dan air, berbagai sumber daya alam, kehidupan binatang yang memukau, dan pemandangan yang indah. Sebagai pengarang Alkitab, Allah menyingkapkan nama dan sifat-sifatnya kepada kita. Selain itu, Firman-Nya menyingkapkan bahwa Ia mengutus putranya sendiri yang terkasih ke bumi, membiarkan Yesus menderita dan mati untuk kita. Dan, apa artinya pemberian itu bagi kita? Kita dapat memiliki harapan untuk suatu masa depan yang sangat bagus. Harapan kita untuk masa depan juga bergantung pada hal lain lagi yang telah Allah lakukan. Yehuwa telah mendirikan pemerintahan di surga, yaitu kerajaan mesianik yang akan segera mengakhiri semua penderitaan dan menjadikan bumi ini suatu firdaus. Bayangkan, kita dapat hidup di sana selama-lamanya dengan damai dan bahagia. Sementara ini, Allah membimbing kita untuk dapat menempuh kehidupan yang terbaik sekarang juga. Selanjutnya, Ia memberi kita karunia doa, yaitu suatu saluran komunikasi yang selalu terbuka dengan Dia. Ini baru beberapa dari cara-cara Yehuwa memperlihatkan kasih kepada umat manusia secara umum dan kepada Anda secara pribadi. Paragraf 6. Pertanyaan. Bagaimana Anda dapat menanggapi kasih yang Yehuwa perlihatkan kepada Anda? Pertanyaan yang sangat penting bagi Anda ialah, bagaimana saya menanggapi kasih Yehuwa? Banyak orang akan mengatakan, ya, saya harus mengasihi Yehuwa juga. Bagaimana dengan Anda?
Yesus mengatakan bahwa inilah perintah yang terbesar. Engkau harus mengasihi Yehovah Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Matius 22 ayat 37. Tentu, ada banyak hal yang membuat Anda mengasihi Allah Yehovah. Tetapi, apakah sekadar merasa bahwa Anda mengasihi Allah sudah berarti Anda mengasihi Yehovah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran Anda? Paragraf 7. Pertanyaan. Apakah cukup untuk sekadar mengasihi Allah dalam hati? Jelaskan. Sebagaimana diuraikan dalam Alkitab, kasih kepada Allah bukan sekadar perasaan di hati. Walaupun perasaan kasih kepada Yehovah itu penting, sebenarnya perasaan itu baru permulaan dari kasih yang sejati kepadanya. Sebagai gambaran, biji apel memang penting untuk menumbuhkan pohon apel. Tetapi, jika Anda ingin makan apel, apakah Anda puas jika hanya diberi bijinya? Tentu tidak. Demikian pula, perasaan mengasihi Allah Yehovah baru permulaannya. Alkitab mengajarkan, inilah arti kasih akan Allah, yaitu bahwa kita menjalankan perintah-perintahnya. Meskipun demikian, perintah-perintahnya tidak membebani. 1 Yohanes 5 ayat 3. Kasih yang tulus kepada Allah harus menghasilkan buah yang baik, harus dinyatakan dengan tindakan. Paragraf 8 dan 9. Pertanyaan. Bagaimana kita dapat menyatakan kasih dan penghargaan kita kepada Allah? Kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Hal itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Hukum-hukum Yehovah sama sekali tidak membebani, tetapi justru dirancang untuk membantu kita menikmati kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Apabila kita hidup selaras dengan bimbingan Yehovah, kita menunjukkan kepada Bapa Surgawi kita bahwa kita benar-benar menghargai semua yang telah Ia lakukan untuk kita. Sayangnya, di dunia dewasa ini, sedikit sekali orang yang memperlihatkan penghargaan seperti itu. Kita tidak ingin seperti mereka dan seperti orang-orang pada zaman Yesus. Yesus menyembuhkan 10 penderita kusta, tetapi hanya 1 yang kembali untuk mengucapkan terima kasih. Kita tentu ingin seperti 1 orang itu, bukan seperti ke-9 orang lainnya yang tidak tahu berterima kasih. Maka, apa saja perintah Yehovah yang harus kita jalankan? Kita telah membahas sejumlah perintah dalam buku ini. Tetapi, mari kita tinjau kembali beberapa di antaranya. Menjalankan perintah Yehovah akan membantu kita tetap berada dalam kasih Allah. Semakin mendekatlah kepada Yehovah. Paragraf 10. Pertanyaan. Jelaskan mengapa penting untuk terus memperoleh pengetahuan tentang Allah Yehovah. Belajar tentang Yehovah adalah langkah yang sangat penting untuk semakin mendekat kepadanya. Itu adalah proses yang tidak boleh ada akhirnya. Jika Anda berada di luar pada malam yang sangat dingin dan menghangatkan diri di dekat api unggun, apakah Anda akan membiarkan nyala apinya meredup lalu padam? Tentu tidak. Anda akan terus menambah kayu agar apinya tetap berkobar. Nyawa Anda bisa jadi bergantung padanya. Sebagaimana kayu mengobarkan api, demikian pula pengetahuan tentang Allah akan membuat kasih kita kepada Yehovah tetap kuat. Amsal 2 ayat 1-5. Paragraf 11. Pertanyaan. Apa hasil ajaran Yesus atas para pengikutnya? Yesus ingin agar para pengikutnya menjaga kasih mereka kepada Yehovah serta firman kebenarannya yang berharga tetap hidup dan berkobar-kobar. Setelah dibangkitkan, Yesus mengajar 2 muridnya beberapa nubuat dalam kitab-kitab Ibrani yang tergenap dalam dirinya. Apa hasilnya? Mereka belakangan mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia sedang berbicara kepada kita dalam perjalanan? Ketika Ia membukakan sepenuhnya tulisan-tulisan kudus kepada kita. Lukas 24 ayat 32.
Paragraf 12 dan 13. Pertanyaan A. Bagaimana kasih untuk Allah dan Alkitab di kalangan kebanyakan orang dewasa ini? Pertanyaan B. Bagaimana kita dapat menjaga agar kasih kita tidak mendingin? Ketika Anda mula-mula belajar apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan, apakah Anda merasa bahwa sukacita, semangat, dan kasih kepada Allah mulai berkobar dalam hati Anda? Pasti demikian, bukan? Banyak orang merasa begitu. Tantangannya sekarang adalah menjaga agar kasih yang kuat itu tetap hidup dan membantunya bertumbuh. Kita tidak mau mengikuti kecenderungan dunia dewasa ini. Yesus menubuatkan, kasih kebanyakan orang akan mendingin. Matius 24 ayat 12. Apa yang akan Anda lakukan agar kasih Anda untuk Yehua dan untuk kebenaran Alkitab tidak mendingin? Teruslah peroleh pengetahuan tentang Allah Yehua dan Yesus Kristus. Renungkan apa yang telah Anda pelajari dari firman Allah dengan menanyai diri sendiri, apa yang dapat saya pelajari tentang Allah Yehua dari ayat ini? Apalagi yang disebutkan ayat ini yang akan membuat saya mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa. Perenungan seperti itu akan membuat kasih Anda untuk Yehua tetap berkobar. Paragraf 14. Pertanyaan. Bagaimana doa dapat membantu agar kasih kita kepada Yehua tetap hidup? Cara lain untuk membuat kasih Anda untuk Yehua tetap berkobar adalah dengan berdoa secara teratur. Di pasal 17, kita belajar bahwa doa adalah karunia yang berharga dari Allah. Sama seperti hubungan antar manusia yang akan berkembang melalui komunikasi yang terbuka dan teratur, demikian pula hubungan kita dengan Yehua akan tetap hangat dan hidup apabila kita berdoa kepadanya secara teratur. Penting sekali untuk tidak pernah membiarkan doa kita menjadi rutin belaka, dengan kata-kata yang sama yang kita ulang-ulangi tanpa perasaan atau tanpa makna. Kita harus berbicara kepada Yehua seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya yang ia kasihi. Kita tentu akan berbicara dengan penuh respek, tetapi juga dengan terus terang, jujur, dan dari hati. Ya, pelajaran Alkitab secara pribadi dan doa yang sungguh-sungguh adalah bagian penting dalam ibadat kita, dan hal itu membantu kita tetap berada dalam kasih Allah. Dapatkan sukacita dalam ibadat Anda. Paragraf 15 dan 16. Pertanyaan. Mengapa tepat untuk menganggap pekerjaan pemberitaan kerajaan sebagai hak istimewa dan suatu harta? Pelajaran Alkitab secara pribadi dan doa adalah bagian dari ibadat yang bisa kita laksanakan secara pribadi. Tetapi sekarang, mari kita bahas bagian dari ibadat yang kita laksanakan di depan umum, berbicara kepada orang lain tentang kepercayaan kita. Apakah Anda sudah menceritakan beberapa kebenaran Alkitab kepada orang lain? Jika demikian, Anda telah menikmati hak istimewa yang luar biasa. Sewaktu kita menceritakan kebenaran yang telah kita pelajari tentang Allah Yehua, kita menjalankan tugas yang sangat penting yang diberikan kepada semua orang Kristen sejati, yaitu memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Rasul Paulus menganggap pelayanannya sangat berharga dengan menyebutnya sebagai harta. Berbicara kepada orang-orang tentang Allah Yehua dan maksud tujuannya adalah pekerjaan yang paling baik, karena kita punya majikan yang paling baik, dan kita mendapat upah yang paling baik. Dengan melakukan kegiatan itu, Anda membantu orang-orang berhati jujur untuk mendekat kepada Bapa Surgawi kita, dan juga untuk mulai menempuh jalan menuju kehidupan abadi. Mana ada pekerjaan yang lebih memuaskan? Selanjutnya, memberikan kesaksian tentang Yehua dan firman-Nya menambah iman Anda sendiri, dan menguatkan kasih Anda kepadanya. Dan Yehua sangat menghargai upaya Anda. Tetap sibuk dalam pekerjaan tersebut akan membantu Anda tetap berada dalam kasih Allah. Paragraf 17. Pertanyaan. Mengapa pelayanan Kristen sangat mendesak dewasa ini?
Penting untuk mengingat bahwa pekerjaan pemberitaan kerajaan sangat mendesak. Alkitab mengatakan, "Beritakanlah firman itu, laksanakan itu dengan giat dan dengan perasaan mendesak." 2 Timotius 4 ayat 2. Mengapa hal itu begitu mendesak dewasa ini? Firman Allah memberitahu kita, hari besar Yehuwa sudah dekat, itu sudah dekat dan sangat bergegas. Sefanya 1 ayat 14. Ya, saat bagi Yehuwa untuk mengakhiri seluruh sistem ini sudah semakin dekat. Orang-orang perlu diperingatkan. Mereka perlu tahu bahwa sekaranglah waktunya untuk memilih Yehuwa sebagai penguasa mereka. Akhir itu tidak akan terlambat. Habakuk 2 ayat 3. Paragraf 18. Pertanyaan. Mengapa kita harus beribadat kepada Yehuwa bersama-sama dengan orang Kristen sejati? Yehuwa ingin agar kita beribadat kepadanya bersama orang-orang Kristen sejati. Itulah sebabnya firman-Nya mengatakan, biarlah kita memperhatikan satu sama lain untuk menggerakkan kepada kasih dan perbuatan yang baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan kita, sebagaimana kebiasaan beberapa orang, tetapi saling menganjurkan. Dan terlebih lagi demikian, seraya kamu melihat hari itu mendekat. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Pada waktu berkumpul dengan rekan-rekan seiman di perhimpunan, kita mempunyai kesempatan yang sangat bagus untuk memuji dan beribadat kepada Allah yang kita kasihi. Kita juga saling membina dan menganjurkan. Paragraf 19. Pertanyaan. Apa yang dapat kita upayakan untuk menguatkan ikatan kasih dalam sidang Kristen? Dengan bergaul bersama para penyembah Yehuwa lainnya, kita menguatkan ikatan kasih dan persahabatan dalam sidang. Kita harus mencari hal-hal baik dalam diri satu sama lain, sebagaimana Yehuwa juga mencari hal-hal baik dalam diri kita. Jangan mengharapkan kesempurnaan dari rekan-rekan seiman Anda. Ingat bahwa kemajuan rohani setiap orang tidak sama, dan bahwa setiap orang berbuat salah. Berupayalah membina persahabatan yang akrab dengan orang-orang yang sangat mengasihi Yehuwa. Maka, Anda akan merasakan bahwa Anda sendiri maju secara rohani. Ya, beribadat kepada Yehuwa bersama saudara-saudari rohani akan membantu Anda tetap berada dalam kasih Allah. Apa pahala yang akan Yehuwa berikan kepada orang-orang yang beribadat kepadanya dengan setia dan dengan demikian tetap berada dalam kasih-Nya? Raihlah kehidupan yang sebenarnya. Paragraf 20 dan 21. Pertanyaan. Apa kehidupan yang sebenarnya itu? Dan mengapa itu suatu harapan yang menakjubkan? Yehuwa memberikan pahala berupa kehidupan kepada hamba-hambanya yang setia. Tetapi, kehidupan macam apa? Nah, apakah Anda sekarang benar-benar hidup? Kebanyakan dari kita tentu akan menjawab ya. Kita bernapas, kita makan, dan kita minum. Jadi kita pasti hidup. Dan, pada waktu kita merasa bahagia, kita mungkin bahkan mengatakan, ini baru namanya hidup. Tetapi, Alkitab menunjukkan bahwa sesungguhnya dewasa ini tidak seorang pun benar-benar hidup. Firman Allah mendesak kita untuk dengan teguh menggenggam kehidupan yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 19. Kata-kata itu menunjukkan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah sesuatu yang ingin kita peroleh di masa depan. Ya, pada waktu kita sempurna, kita akan hidup dalam arti sesungguhnya, yaitu sebagaimana yang Allah inginkan pada mulanya. Sewaktu kita kelak hidup dalam Firdaus di bumi, dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia sepenuhnya, kita akhirnya akan menikmati kehidupan yang sebenarnya, kehidupan abadi. Bukankah itu harapan yang menakjubkan? Paragraf 22. Pertanyaan. Bagaimana Anda dapat dengan teguh menggenggam kehidupan yang sebenarnya? Bagaimana kita dapat dengan teguh menggenggam kehidupan yang sebenarnya? Dalam konteks yang sama, Paulus mendesak orang Kristen agar mengupayakan kebaikan
dan kaya dengan perbuatan baik. 1 Timotius 6 ayat 18. Maka, jelas bahwa hal itu banyak bergantung pada cara kita menerapkan kebenaran yang telah kita pelajari dari Alkitab. Tetapi, apakah perkataan Paulus mengartikan bahwa kita memperoleh kehidupan yang sebenarnya sebagai imbalan perbuatan baik kita? Tidak, karena harapan yang demikian luar biasa sesungguhnya bergantung pada kebaikan hati Allah yang tidak selayaknya diperoleh. Tetapi, Yehuwa senang memberikan pahala kepada orang-orang yang melayani Dia dengan setia. Ia ingin melihat Anda memiliki kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang bahagia, penuh damai dan abadi tersedia bagi orang-orang yang tetap berada dalam kasih Allah. Paragraf 23. Pertanyaan. Mengapa sangat penting untuk tetap berada dalam kasih Allah? Kita masing-masing hendaknya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya beribadat kepada Allah dengan cara yang Ia tetapkan dalam Alkitab? Jika kita setiap hari memastikan bahwa jawabannya adalah ya, maka kita berada pada jalan yang benar. Kita dapat yakin bahwa Yehuwa adalah perlindungan kita. Ia akan melindungi umatnya yang setia selama hari-hari terakhir sistem tua ini yang penuh dengan kesusahan. Yehuwa juga akan membawa kita dengan selamat ke dalam sistem baru yang gemilang yang sekarang sudah dekat. Betapa gembiranya kita kelak sewaktu mengalami hal itu. Dan betapa senangnya kita bahwa kita telah membuat pilihan yang benar pada hari-hari terakhir ini. Jika Anda membuat pilihan itu sekarang, Anda akan menikmati kehidupan yang sebenarnya, yaitu seperti yang telah Allah Yehuwa tetapkan, kekal selama-lamanya. Apa yang Alkitab ajarkan? Kita menunjukkan kasih yang tulus kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menerapkan prinsip-prinsipnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Belajar firman Allah, berdoa kepada Yehuwa dengan sungguh-sungguh, mengajar orang lain tentang Dia, dan beribadat kepadanya di perhimpunan, akan membantu kita tetap berada dalam kasih Allah. Matius 24 ayat 14 dan pasal 28 ayat 19 dan 20. Yohanes 17 ayat 3, 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Orang-orang yang tetap berada dalam kasih Allah memiliki harapan untuk menikmati kehidupan yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 12 dan 19 dan Yudas 21.